Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Himasep Podcast. Podcast dalam secret. Jadi hari ini kita kedatangan tamu Ketua Himpunan Hematologi. Iya. Oke, selamat datang Terima kasih Pak RN sudah mau datang. Pak Rizky Ramadan Syah. Iya. Terima kasihnya aku harusnya udah diundang kemarin ya. Iya. Ngerasa spesial nih, deg-degan nih. Iya, Masya Allah. sama aku deg-degan juga. Oke, mungkin langsung jalan ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Rizky Ramadan Syah. Jadi mungkin untuk mengawali soal kita, nama kau kan Rizky Ramadan Syah, tapi kan kita nih panggilnya RR nih. Bahkan aku pas pertama ketemu pas kita maba sama-sama korlet nih, sama-sama korlet agrotek dan sep. Siap. Kau suruh aku panggil RR. Nah, jadi boleh nggak diceritain kenapa tuh kami panggil RR? Selain nama yang emang nama panjang ya, ada nggak kasus cerita tersendiri kenapa RR? Ada sih, itu awal waktu mulai ngurus kuliah ya. Jadi waktu itu mau ambil pita hijau udah di tipe D, mau ambil hijau. Jadi kami kan dari agrotek tuh ngumpul. Yuk pergi bareng-bareng gitu, karena kan aku dari Tamiang ke Banda juga belum ada kawan gitu ya. Jadi yaudah kumpul di depan pertanian gitu, naik ke gedungnya bareng-bareng gitu kan. Terus list siapa aja yang mau gabung. Terus aku emang punya kebiasaan dari dulu ya sampai sekarang juga sih. Kalau di grup itu aku paling malas. Lihat grup isinya apa, terus list itu malas. Jadi karena nama aku Rizky Ramadan Syah, kayaknya nggak ada yang sama gitu ya dengan nama aku. Jadi udah aku buat RR aja. Berharap orang tahu itu aku. Oh gitu. Nah, Tapi pas udah dikasih tahu itu ada yang ngeh di siapa RR gitu. Nah itulah mulai ributnya di situ di grup. RR siapa gitu ya kan. Jadi RR siapa RR ya? Itu jadi kawan pertama aku Sultan. Sultan. Nah, Oke. awalnya aku tuh memang kayak Sultan nih kurang suka aku karena di grup dia ribut. Ton gimana Ton yang udah dijelasin Ton yang ada yang nggak suka. Tapi betul John, betul kan? Emang yang ribut di grup memang Iya. Ya karena aku pun nggak suka grup-grup ribut kan. Terus Iya. Sultan yang ribut jadi nggak suka aku. Terus pas pula kawanku pertama dia jumpa di Jambi. Jadi dia jelasin itu si Rizky gitu. Rizky. Terus pas ketemu cewek-cewek tau lah heboh gitu kan. Mana RR? Mana RR? Nah, Cewek-cewek ya yang nanya ya. Oh iya. Terus kan waktu pemilihan korlet berlanjut ke pemilihan korlet ingat aku di ruangan di tipe C ya. Enggak deh tipe B ya. Yang gedung gede tuh. Ruang gede. Situ enggak 20. Ya 20 ya. Kami milih di situ ada berapa ya? 4 kandidat. Memang 4 kandidat. ngeri mat. banyak calon kader-kader gitu kan. Kadernya ngeri nih. Kandidat aku dapat nomor 3 kalau nggak salah. Oke. Aku dapat nomor 3. Jadi nomor 1 kenalkan diri, nomor 2 kenalkan diri. Nah ini sebelumnya bukan cakap sombong ya. Iya. Enggak mau sombong pun enggak apa juga. Sombong Pas giliran aku mau kenalin diri tuh, perkenalkan nama saya RR. Semua ada nyambung lah. Saya pergi bareng-bareng ya kan. Terus disambung sama Pak Kahim tuh. Waktu itu Kahimnya masih Bang Umam. Terus dia bilang, famous ya udah ya. Nah, Itu Kahim 14 berarti ya? Kahim 14 ya, di rating 14. Dari situlah awalnya kawan-kawan mulai manggil RR. Terus aku pun mikir gini, dari SD sampai SMA kan Rizky. Ya. Terus banyak yang sama gitu dari SD Ya, sampai SMA. Ya memang kalau Rizky pasaran memang. Dimanapun tiap kelas pasti ada Rizky. Rizky pasti ada Rizky. Ya, jadi karena udah banyak nama Rizky ya RR nggak buruk-buruk kali lah. Iya. Nah, Boleh. Ya, terus aku mikir gini, ya kalau di kuliahan ada nama samaran keren gitu. Nama baru lah ya. Iya. Dari situlah awalnya RR. RR. Oke. Mungkin ada nggak sedikit nih, maaf ya, sedikit merasa agak rasis untuk RR. Karena kan ada beberapa orang yang nggak bisa bilang R. Untuk sebut mungkin pikir. Fitri aja, untuk sebut Putri susah. Ini sebut harus RR, double R nih. Ada nggak? Kasihan. Nggak kepikir di situ ya, nggak kepikir di situ. Sempat mikir, mak sulit nih untuk orang yang nggak bisa bilang R ya. Ya. Di awal nggak jauh dari hari pertama mau ke kampus tuh, yang waktu ambil persediaan peralatan. Peralatan pekan baru ya. Ya. Pas itu jumpa lah sama kawan jurusan juga cewek kan, nggak bisa bilang R. Jadi Banyak memang ada di. Pas dia kenalin diri, nama dia ada R-nya juga. Terus aku mikir agak sulit nih untuk orang yang nggak bisa bilang R-nya. Berarti ada mikir ya? Ada mikir. Cuman kan dia punya keren ya. Iya. Berarti RR ini pas kuliah aja ya, bukan dari awal dulu ya. Kalau aku lebih di kampung ya, Ya. ada panggilan lain lagi, walaupun bukan namaku. Oh, biasalah kampung-kampung ada ininya ya kan, panggilan khususnya gitu kan. Berarti RR ini populer di kuliah dan dari awal masuk kuliah berarti. Ya, dan saking kita bilang tuh aku tuh
tenar karena RR. Jadi pernah aku duduk sama letting 15 waktu itu bahas masalah himpunan lah. Di situ kami ceritain aku RR. Jadi kawanku bilang, "Bang, RR ini kayak gini." Muncul satu orang kawan aku si Jaki. Nah, dia tuh sekum sekarang lah. Oh ya, sekarang. Jaki Mubarak ya. Jaki Mubarak. Dia tuh nggak pernah manggil aku RR, selalu Rizky. Dialah orang yang kalau manggil aku Rizky. Nah, RR. Sampai kuliah ya? Selama kuliah. Sampai sekarang. Oke. Nah, jadi dia nggak pernah sebut RR. Jadi waktu cerita ke abang tuh kan, gini bang, sebenarnya si Rizky ini. Jadi abang tadi nih, karena udah jam 4 kami duduk udah pening kali. 4 malam. Abang langsung, ntar lu. Udah panjang cerita nih ya, Rizky ini siapa? Kita tadi kita RR dulu. Rizky ini siapa? Oh, pikir orang berbeda. Jadi aku udah ngantuk jam 4 terus nih udah 2 tahun aku di sini, aku nih nggak tahu aku tuh Rizky Ramadhansyah. RR tuh ya. Gitu. Jadi kadang-kadang nama aku yang sebenarnya lebih terkenal lah di pertanian khususnya daripada nama yang asli ya. Gila. Berarti lebih di panggung nama RR lah kan. Kira-kira gitu. Mungkin untuk nama udah aman Jan, udah clear nih. Nah, udah tahu kita ya. RR berasal dari mana. Tapi kalau misalnya pulang ke kampung itu ada nggak tiba-tiba berubah panggilan jadi RR kalau pulang ke kampung? Ya, karena di kampung ya, aku satu jurusan tuh yang saleting. Dulu ada 2 orang, 3 dulu. Terus yang sekampung ya, yang sekampung. Terus di yang satu udah nggak di jurusan lagi, udah pindah jurusan, jadi tinggal 2 nih. Dan itu kayak apa ya? Nggak di sana udah sering panggilnya lain. Ada panggilan aku sendiri di sana. Dan memang kalau orang kampung pun ke Banda, ya orang tuh manggil aku pakai nama panggilan aku. Panggilan di sana ya. Kadang kawan yang udah deket di kampus gitu kayak si Muyasir, gitu kan. Itu orang tuh udah tahu panggilan aku di kampung. Jadi dia ikut manggil di kampung. Oh, jadi di sini pun manggil kayak di kampung ya? Tapi depan kami enggak kan? Orang Mesir manggil depan kami RR tetap. Ya, kalau di depan kawan-kawan aku, karena kan dia juga pernah kampung aku sekali. Pernah. Aku ajak main kampung. Di Tamiang ya? Tamiang. Aku ajak kampung aku, gabung main kawan-kawan aku. Ya udah ikut manggil ya aku. Jadi main game bareng kadang-kadang manggilnya panggilan di kampung. Di kampung ya. Oke. Karena pun kalau masalah nama nih kan, aku pribadi pun sebenarnya kan dari Medan ya kan. Ya. Jadi aku pun sebenarnya bukan Fauzan aku dipanggil kalau di Medan. Ini siapa Jan? Dipanggil Afla. Ya kan? Karena gini, karena alasannya kan ya kalau RR kita kan sama kayak lebih mempermudah kan. Kayak aku kan kadang kenalan diri siapa nama Afla. Hah? Alfa katanya. Alfa lah katanya. Jadi ini kayaknya harus ubah nih kayak. Udah Fauzan kan kayak lebih gampang tuh. Siapa Fauzan? Oh, Fauzan itu lebih gampang. Ya kan? Itu tadi. Kalau Fauzan pas sama kami juga kenalin Fauzan kan. Ya. Tapi kan pas mulai kenal orang luar tuh, orang-orang sesama sumut di pertanian, dengar kami itu dia panggilnya Afla kayak orang Bang. Siapa yang futsal THP itu? Apis. Bang Apis kan panggilnya Afla kan, Rapi juga kan. Jadi makanya kami tahu kalau dia kayaknya sebenarnya di dulu nih panggilnya Afla nih bukan Fauzan. Itu juga sih karena susah sama mungkin kasusnya kayak gitu. Ya. Jadi itulah aku pun udahlah Fauzan aja nih kayaknya lebih gampang kan, pun lebih keren juga. Karena Afla kayak banyak cewek kayaknya. Oh, bahas tuh aku lah, Azra apa kurang? Iya juga. Makanya banyak yang manggil Ali. Aku aman. Oh, aman. Oke, ini lanjut ke pembahasan lain nih. Untuk secret kita nih. Nah, kita kan untuk secret agrotek kan di belakang tuh, di dekat ladang jagung untuk kita praktek. Nah, jadi kan juga sering aku tengok kalau malam tuh yang paling hidup salah satunya secret agrotek nih. Dia kan secret kita mungkin kan. Nah, bisa nggak diceritain kalian tuh ngapain aja malam? Apakah ada agenda khusus atau emang tiap hari atau apain sih kok bisa emang hidup seru kayak gitu? Sebenarnya kalau dibilang agenda khusus nggak ada. Oke. Nah, tapi kami punya kebiasaan dari senior-senior kami dulu memang kalau udah malam gitu, malam itu kan waktunya beda ya daripada siang kalau kita Siang, ngumpul. iya. Karena siang orang punya kegiatan masing-masing. Kalaupun libur lah kita bilang hari Minggu, nggak semua orang libur, ada yang bantu orang tua di rumah. Ya, betul. Tapi kalau malam memang kita anak muda tahu lah, itu waktunya kita gitu malam. Waktunya kita lah. Nggak betah kita di rumah. Dan yang buat kami tuh ngumpulnya di sekret, bukan di warkop atau tempat lain gitu. Karena memang hobi kami di agrotek itu lebih ke lapangan kami orangnya. Jadi hobinya masak. Kalau agendanya apa? Nggak ada agenda khusus. Duduk datang ke sekret, duduk gabung main gitar, dengerin musik. Kalau udah jam malam paling sharing-sharing lah tentang himpunan, tentang kuliah. Tapi yang memang pasti tuh kalau tiap ngumpul masak ya. Paling sering tuh tau lah di Aceh masak kuah belangko. Ya. Jadi daging apa aja lah, walaupun ayam cuman nggak ada
daging Iya. babi, daging buat Dimasaknya belangong ya. Nah, yang penting dimasak belangong. Kan itulah senior pun banyak yang memang ahli di bidang Masak ya. masak itu ya. Udah bisa Iya. luan ya. Nah, Kita jadi- pun ada ini ya, Bang Pak ya. Yang masak ya. Iya. Jadi kan itu berarti kayak ya seru-seruan aja lah ya gitu ya. Apa yang memang kayak bisa dibuat situ, disitulah dibuat gitu kan. Berarti di secret ya. Ya, dan kami di situ nggak istilahnya nggak ada batasan. Kalau di Betul, awal itu rating berapa aja gabung. Ya. Nah, yang penting kan kita tahu lah senior dan junior itu gimana cara bergaul. Bergaul ya. Nah, Ada aturan sendiri Iya, kan? Yang nggak ditulis kan? nggak baku tapi kita tetap ikuti itulah. Gitu. Berarti proses pengakraban juga lah ya antara rating bawah ke atas segala macam ya. Ya kan nggak semua orang juga kadang suka kayak gitu. Iya betul betul. Tapi memang tradisinya kayak gitu. Inilah yang buat sekarang ini sedikit kami ngerasa pilu ya. Iya yang lagi gini ya, nggak Kondisi kampus kayak gini. Udah nggak ditutup. bisa Ya. kayak kemarin tuh lagi ya. Nah, harusnya banyak yang bisa diceritakan Iya. malam-malam selanjutnya, tapi ini udah harus terkat. Oh. Ini satu lagi nih tentang secret nih kan. Ini kan di secret nih malam nih kan. Pasti kan rame segala macam ini main gitar segala macam. Pernah nggak ditegur sama dosen Ya, kah, sama satpam kah atau apa karena memang terlalu bising atau buat apa gitu di situ di belakang? Pernah, pasti pernah. Pernah atau sering? Pernah. Pernah, ya. Nggak sering ya. Nggak sering ya. Sekali kena, terus besok mikir gimana caranya biar kena lagi. Oh, iya, iya. Nah, gini kalau untuk masalah yang biasa cek ke belakang itu kan satpam ya, kita ada Ya. satpam malam jaga. Nah itu kalau malam satpam itu datang kadang karena terlalu berisik. Kalau seru kali main gitar kan, pukul kajon segala Oh itu macam. sampai ke depan suaranya? Sampai enggak, sampainya ke seberang. Ke seberang. rumah rektor. Oh iya iya Jadi, iya iya iya. iya. Satpam rektor sampai ke depan. Lapor. Ke depan, Lapor. cek ke belakang gitu. Nah, jadi yang perlu jaga itu pertama. Terus yang kedua, kami kan masak di situ. Hmm. Makan lah ya kan. Ya. Nah, minimal adalah asupan ke satpam. ke depan, Oh, iya, iya, iya. Basa-basi lah ini kopi, gorengan. Jadi orang itu pun merasa oh dihargai dan apa yang disepakati kami nih bang, kami ada duduk-duduk nih di belakang. Dan senior kami kan juga bukan senior yang rating rendah, rating tua ada, yang udah tamat juga ikut gabung. Jadi rata-rata kan satpam sini udah kenal. Ya, karena orang lama ya. Ya, ya kayak Bang Didin mungkin atau ya Bang Ibnu gitu kan. Jadi kalau datang kemari ngomong mas satpam, oh satpam udah kenal, udah percaya. Ya. Dan kami pun nggak ada buat ngapa-ngapain. Iya. Nah, malahan menurut aku ya, kalau kita bisa aktif di belakang itu lebih terjaga, karena kan Ada orang di situ. ya, karena biasanya kita ada praktek di belakang Ya, kayak nanam betul, jagung betul. segala macam kan. Jadi sedikit terkontrol lah di belakang. Jaga-jaga juga ya kan. Jaga-jaga. Jadi aman dari maling lah kan. Siap. Ya nih mungkin tuh yang alatnya gimana tuh untuk belangongnya, piring makannya Nah itu memang ada kami. memang ada. Sampai Apa sekarang. inventaris himpunan atau apa? Kita bilang inventaris himpunan bukan, tapi memang ada di himpunan. Jadi untuk belangongnya sampai sekarang masih di Masih ada, himpunan nih. masih. Tinggal pakai ya gitu. Kami ya tinggal pakai. Kadang Aris Suker pun ada di. Wah, masya Allah. Jadi punya senior kan. yang- Besok beli ya. Besok beli ya. Ini udah beli ya. Besok beli kita. Kadang senior tuh gini, udah nggak ngekos lagi udah tamat. Ah ini dari Suker pakai gitu. Oh ya mungkin dia orang luar kota kan nggak tahu kemana lagi taruh situ ya kan. Biasanya senior dari luar Aceh Luar kayak Aceh. Bang John dari Medan tuh Bang John paling baik. Ini Medan itu sumbangnya tuh master ya. Dengan Ini saya masa nggak sumbang tuh master nih. Aduh. Itulah apa yang ada kita semua nih. Masalahnya nggak ada. Dan kalau untuk piring, gelas itu memang kan kadang-kadang kita ada tiap tahun ada kegiatan temu ramah lah. Iya, Ya, iya. temu ramah itu kita kan masak juga di situ. Iya. Nah itu rata-rata kan piring satu plastik bawa pulang nanggung kali ya. Bagus dikumpulin aja. Taruh situ terus satu taruh kan situ. Pak. Jadi nggak perlu kumpul-kumpul lagi nanti kan. Cuci bersih taruh aja di situ. Jadi inventaris himpunan. Walaupun nggak dibilang nggak secara baku Inventaris, sebagai Dimasukkan peraturan segala macam Nggak bahwasanya. ada data gitu kan. nggak ada. Begitu itu kan kayak alumni udah senior biasanya kan gitu kan. Ini kan makin tahun makin jalanan ya. Biasanya yang pernah paling tua tuh duduk rating berapa tuh? Biasa kalau ke secret. Kalau sejauh Yang kau tahu lah gitu ya, kan. aku kuliah ya. Ya. Selama aku kuliah, kalau nongkrong di secret itu yang paling sering tuh 2011 kami. 2011 ya, 2011. Aku 2017 ya, aku 2017. 6 tahun berarti ya. Ya, 6 tahun udah ya. 2017 lah. Apalagi sekarang udah 20 kan. Apa udah Itu sampai sekarang memang masih aktif bang tuh. Itulah Bang Farudin, Bang Didin. Bang Didin ya. Oh ya, Bang Didin nampak memang di kampus gitu. Oke. Ya, mungkin tuh secret aman Jon, ada lagi nih. Man, memang itulah kan sebenarnya enak. Iya. Kayak apa ya?
Maksudnya kita di luar jam kuliah segala macam pun kalau misalnya ada yang tinggal di secret segala macam nggak tahu mana kan enak kita bisa ke belakang gitu kan. Kayak ada rumah-rumah Iya, kedua gitu rumah kan. kedua. Apalagi untuk anak-anak kos kayak aku nih lah misalnya kan nggak tahu mana kan nongkrong di secret kan. Kalau dibilang rumah kedua, kadang itu untuk beberapa orang. Untuk sebagian lagi itu rumah pertama. Oh, rumah pertama ya. Berarti memang nggak ada rumah. Ada rumah. Oh, ada rumah. Ada rumah tapi lebih nyaman secret. Berarti memang nginap di situ Ya, kan? kayak aku kadang kan, misalnya udah sampai aku kadang nggak kuat begadang. Dulu awal-awal memang nggak kuat begadang. Jam 10 jam 11 tepat. Sama aku biasa cek pisau udah tidur aku. Nggak bisa begadang. Jadi kalau udah sampai jam 3 gitu kan, pulang di jalan tuh nggak sanggup rasanya. Jadi kalau ada jam pagi jam 8 di kampus, udah aku tidur sudah aja. Nginap di secret itu. Iya, nggak mandi mas. Cuci muka, masuk kelas assalamualaikum, mata bengak-bengak ini kan. Ini tidurnya cukup daripada pulang lagi kan gitu. Mandi nggak apa lah tuh kan. Dua kali cuci muka aja gitu. Tapi nggak sampai kayak yang alah ngapain lagi ngekos sudah tinggal sini lagi nggak ada kan. Kalau itu tepuk gitu kan. Karena itu kan sebenarnya kalau orang udah tinggal tetap di secret, khawatir kita nanti itu mengganggu. Mengganggu. Nah, karena kan itu bukan punya kami, bukan cuma punya pengurus gitu. Ganggu Punya semua aktivitas secretnya tuh kan. Gitu. Jadi memang itulah enaknya gitu juga sebenarnya kan. Kayak kita nih mungkin di masuk kan di atas ini kan jam 6 udah ditutup kan nggak bisa lagi kan. Kayak izin-izin minggu lagi kadang kan mau beracara segala macam ambil di secret kan. Saya mau bedah secret harus minta izin dulu hari Jumatnya. Itu mungkin beda. Ya mungkin inilah ada dengar-dengar apa kemarin kan Isu-isu isu wacana kalau kita bakal dibongkar semua secret dipindah jadi satu kan. Oh berarti yang di atas-atas ini mau pindah bakal kan? pindah keluar jadi satu gedung lah, satu bangunan. Semoga tercapai lah. Amin lah, Biar ya lah. lebih ramai lagi kita di luar malam kan. Jadi itu. Asik. Itu masih kabar-kabar burung apa kayak mana tuh? ya sih. Udah masuk ke wacana yang emang dekat sih kan. Karena kalau nggak salah emang udah diukur-ukur tuh ya. Ya, ada berapa mata-mata yang sudah menyampaikan itu. Ada, Nah, jadi ada ya. tanahnya udah diukur, udah letaknya udah pasti di mana katanya. Katanya, Masih ada iya kata-kata katanya, tadi. iya. Dan memang kalau kita cek langsung pun udah ada beberapa papin blok yang dibuka kan, dicek tanahnya. Cuma nggak tahu kita itu untuk apa. Ya, udah. Oke, semoga aja lah insya Allah Semoga lah. bisa dibuat kompleks secret pertanian situ biar lebih dekat kita kan. Semoga adik-adik kita nanti ke depannya lagi lebih santai dan Ya. kegiatan apa di secret aman gitu kan. Mungkin itulah kan untuk secret kan. Terus aku mau tanya yang lain nih ada nih. Jadi kan RR ini kan sebagai ketua himpunan himotologi ini kan. Ya. Jadi aku kayak nggak tahu lah nih ya. Inilah mau kutanya sama kau nih kan. Katanya kayak sistem di himpunan agrotek nih agak beda nih katanya. Beda dengan kita nih, Jok. Beda dengan kami lah terutama nih kan dengan Mas Sep ya kan. Karena katanya kalau yang pegang himpunan itu masalah yang pegang himpunan sekarang misalnya kan, yang pegang setiap acara itu bukan yang pegang himpunan lagi, tapi adik di bawahnya gitu. Betul nggak tuh? Atau kayak mana sebenarnya? Nah, jadi konsep gini, penelitian kalian konsepnya ya. ya, konsep kepanitiaan ataupun pemegang tanggung jawab gitu ya. Ya. Jadi kami punya kebiasaan pemegang tertinggi himpunan tahun ini itu mendidik udah Mendidik ya? sudah mendidik. Jadi tahun lalu dididik. Nah jadi nggak semua kegiatan. Nggak semua Kegiatan kita kan ada kegiatan unggulan Ya. yang memang itu Besar. besar ya. Nah itu dipegang biasanya ketuanya yang kayak apa HUT kayak gitu, terus kegiatan agrobazar mungkin. Nah, jadi yang memang acara-acara besar itu ketua yang megang. Tapi kalau yang kita anggap kegiatannya menengah ke bawah lah, itu kita kasih ke adeleting. Nah jadi misalnya tahun ini contohnya kami 17 yang pegang. Yang intinya berarti 17 ya. Ya. Wangi gue yang Aduh. Lanjut ya. Ya jadi ini. Enak kopi banyak ini, Jok. Kopi apa itu? Ya, lanjut. Jadi gini, karena kami yang pegang 17. Contoh paling dekat kemarin kegiatan sebelum corona, kami sempat buat kegiatan relax talk itu tentang ini ya, penyampaian sosialisasi tentang inilah beasiswa yang biasa didapatkan mahasiswa agrotek. Nah, jadi kami penyampaiannya ke maba. Nah itu kan kita bilang internal, Ya. kegiatan yang menengah ke bawah. Ya. Itu kami kasih ke 18 di bawah kami. Nah jadi 18 menjadi ketuanya. Di situ dia belajar gimana nanti jalankan kegiatan yang lebih besar. Sementara kami 17, kami pegang kendali aja. Izin segala macam perizinan lah dan tanggung jawab memang di kami. Nah dan kami bukan dah jadi ketua gitu, kami lepas enggak juga. Jadi kami antar apa yang dia nggak tahu, kami antar kemana? Surat kemari kami antar. Tentang ini nggak tahu, kemari kami antar. Hubungi ini, kami kasih nomornya.
Ya. Berarti cuma mengarahkan aja mereka yang bawa ke Ya. sana gitu kan. Jadi kalau misalnya jumpain Kajur tahun ini, Kajurnya tahu tuanya dia. Nah, tapi memang kami yang antar harus dia yang bicara. Ya, harus dia ya, betul. Nah, itu juga kayak surat-surat menyurat keluar ya. Ya. Jadi kalau ada kegiatan besar antar surat, Itu undang-undang tuh ya. ya mengundang segala macam lah, kadang proposal Ya. kita keluar. Itu kami diantar. Ya, aku dulu ingat masih maba, nggak tahu apa-apa. Diantar aku. Jadi dibilang kau masuk ruangan tuh nanti belok kanan ada meja, nah isinya ibu-ibu. Kasihlah suratnya katanya. Bilang dari himatologi pertanian. Nah kalau ditanya kegiatan apa, bilang kegiatan ini. Nah gitu. Jadi tahu kita, nggak dilepas sembarangan. Gitu. Berarti lebih kayak memberi panggung untuk inilah mereka gitu. Ya, Istilahnya adalah pengalaman untuk ke depan yang Ya, jadi ke depannya ketika orangnya pegang himpunan nanti nggak dari nol lagi orang ini belajar. Udah ada basicnya lah. Ada basic dan orang ini udah didik yang di bawahnya nanti. Gitu. Saling merangkul lah kan. Ya. Yang lebih senior, yang junior. Walaupun nggak semua kegiatan ya. Gitu. Sebenarnya yang kira-kira aman lah untuk dikasih ke orang ini, kasih lah gitu Bisa kan. lah untuk jadi bahan pelajaran kan. Iya gitu. Itu beda sama kita juga nah. Beda kalau kita ya masih biasa lah yang ini kan. Mungkin kalau di kami kayak yang di bawah tuh lebih melihat lah gitu kan. Tapi juga tetap diajak, Tetap diajak kalau Pasti. tuh. Mungkin itulah. Mungkin itu beda dikit, cuma beda di bagian struktur ya mungkin. Iya. Nah oke, mungkin untuk panitia ada aman nih, ada lagi. Oke, mungkin untuk berikutnya nih untuk Kahim Agrotek nih, untuk hematologi, itu RR. Gimana hubungan Kahim Agrotek dengan pembina himpunannya? Karena kan kayak kita tahu perlu tuh hubungan antara dosen dengan mahasiswanya, prodi dengan himpunannya. Kalau yang buat itu bagus kalau hubungannya baik. Sedangkan kalau memang miskom antara himpunan dan prodi itu juga akan berakibat untuk dua-dua kepengurusannya. Oke, mungkin untuk hubungan kalian gimana sih? Alhamdulillah ya dari tahun-tahun sebelumnya juga, walaupun tahun sebelumnya itu bukan pembina tahun ini. Oh, ganti ya. Tahun 16 sebelum 16 dari 16 gantinya. 16 dan 17 ini sama. Oh, 15 ya. Beda berarti. nah, beda pembinanya. Tapi hubungan tetap aman insya Allah. Jadi gini, terutama aku ya bersyukur kali tahun ini dapat pembina Pak Agam, gitu. Pak Agam Isan Hereri. Jadi Bapak itu tuh kayak tahu lah kita jiwa muda, santai ya. Jadi kalau ketemu nggak harus di sini di ruangan ya. formal, Fleksibel lah ya jadi, Bapak ya. dan Bapak itu pun nggak membatasi, maksudnya khusus ya untuk kami pengurus himpunan itu kayak memang diberi keistimewaan lah sama Bapak. Jadi telepon aja. Nah, kalau saya sedang nggak sibuk, angkat. Saya angkat. Nah, kalau saya sibuk, kalau saya nggak sibuk kan, nanti kita jumpa langsung gitu. Dan Bapak tuh nggak banyak basa-basi. Jadi contoh ya, ini aku mau minta tanda tangan kan kadang, ataupun minta nasihat lah segala macam, telepon nih, Pak gimana gitu. Jadi di sini nih bisa ketemu Pak hari ini. Jadi kalau sama Pak Agam tuh tentuin terus kapan. Langsung ini nggak perlu Pak mau izin ini gini. Nggak bisa ditanya. Nggak usah basa-basi dulu ya. Pak bisa nggak hari ini? Oh, langsung aja. Langsung. Jadi bisa. Kalau telepon pagi kadang jam 10 atau sore yang ngajak jumpanya gitu. Jadi waktu langsung udah di Lampu Hupi kita ketemu. Nah, jadi Bapak tuh seringnya nggak di Lampu Galon. Oh iya. Di daerah sini aja. Daerah belakang ya. Nah, belakang nih. Kadang di Bangin kan belakang. Jadi ketemunya di situ langsung. Jadi langsung cerita-cerita di situ santai. Dan kalau gini ya, kalau kita sama dosen kan kaku kan. Iya, kadang betul tuh. Segan kita sama dosen. Kaku. Nah, jadi kalau Bapak tuh enggak. Nah, jadi gimana? Betul kan? Jadi gimana? Cerita, ini Pak kegiatan segala macam. Hambatannya apa? Nah, ada nih Pak sedikit. Alah itu aja dipikir. Santai Bapak. Jadi Masih muda Bapak tuh. mudah, semudah lah. Cocok lah, memang gelar muda nih ya. Seru. Dan kayaknya Pak Agam ini walaupun nanti istilahnya udah berumur, jiwanya emang jiwa muda. Oh, tetap ya kira. Tetap Itu bukan usianya, jiwanya. Iya. Walaupun udah tua, jiwa muda asik masih. Tapi Bapak tuh memang alumni dari Agrotek juga atau Ya, Bapak itu alumni Agrotek kami. Unsyah berarti ya. Ya, S1-nya di Unsia. S2? S2-nya Bapak itu di Jawa, Pulau Jawa. Jawa ya. Nah, Jawa. Tapi dia termasuk pengurus juga nggak dulu hematologi? Hematologi masa dia. Atau bahkan dia memang sempat jadi ketua himpunan Iya. barangkali kan gitu kan nggak tahu kita. Jadi yang aku tahu Bapak itu dulu di himpunan memang nggak termasuk pengurus ya. Dulu ya pas kuliah dulu ya. Tapi Bapak itu termasuk orang yang ikut di UKM lah. UKM. dari Lebih aktifnya ceritanya. ke UKM ya. Jadi Bapak itu memang menyampaikan
kita nggak tahu gimana dulu di masa bapak Iya. itu kepengurusan himpunan. Ya, tapi yang disampaikan bapak tuh organisasi lah yang melatih kita ini jadi halus. Karena ilmu yang kita terima di kelas kan kasar. Iya, iya, Ya. iya. Masih kita nggak bisa keluar bawah itu. Kalau kita cuma punya ilmu yang dari kelas saja tanpa ada basic, kita sering jumpa orang, sering komunikasi dengan orang di luar, nggak bisa juga ilmu yang dapat di kelas tadi kita pakai di luar. Kurang ya. Kurang. Untuk Pak Agam tuh selain sama Kahimnya dekat nggak sama yang lain, sama BPH lain di Agrotek? Alhamdulillah dekat, dan kami tuh kayak gini ya. Jadi nggak harus aku yang jumpain Pak Agam. Berarti emang dekat semua. Nah, jadi kalau kegiatan ini departemen apa hari ini? Departemen A. Ya udah, ketua departemen A ajak orang yang bersangkutan dengan kegiatan, jumpai bapak tuh langsung. Oh, Nah, oke. contoh sekarang nanti yang memang udah direncanakan itu ada Munas ya kami. Ya, Munas Di 2021. agroteknologi ya. Ya, kami namanya Formatani. Permatani. Indonesia. Jadi untuk Munas insya Allah 2021 nggak tahu lah kita gimana keadaan ke depan. Semoga bisa terlaksana ya. Amin, amin. Jadi itulah anak 2018 yang jadi ketua panitia. Oh, 2018 yang 2018 karena nanti bakal di kepengurusan orang itu ya 2021. Iya. Nah tapi aku nggak, ketika tahun ini kami memang persiapkan untuk Munas, bukan cuma aku yang jumpain Pak Gam. Nah jadi aku kenalin Pak, ini Putra ketuanya, ini ketua Munas kita. Ketua bidang-bidangnya aku kenalin juga ini Pak. Dan seterusnya selanjutnya ketika orang yang ingin jumpa Pak Agam langsung aja Iya, mulai iya. lagi. Ketua berarti panitia tadi ya. udah dibangun hubungan luan lah ya kan di awal. Jadi nggak perlu sungkan-sungkan lagi segala Jadi macam. ini aku nggak mau menanamkan ke apa ya, pemikiran kawan-kawan bahwasannya yang dekat ke Kajur, yang dekat ke pembina Ketua itu cuma himpunan. ketua aja. Betul, Enggak. betul. Nanti ketika ada kegiatan enaklah kau dekat sama Kajur, enaklah kau enggak. Biasa ada tuh, Jadi, ada tuh. Ya. ketika ini kau jangan jumpain langsung. Aku mungkin bisa temani, minta izin bisa. Tapi jumpain langsung kayak gitu. Supaya nggak aku aja yang lihat ya. Mual juga Kajur ya. Aku, ya. Iyalah. Ini aja orang apa sendiri dah dia nanti kan. Tapi kalau dari Bapak itu sendiri dengan maksudnya di luar ketua himpunan yang jumpa dia nggak ada masalah kan? Nggak ada Maksudnya masalah. kayak walaupun dia maba sekalipun mau buat kegiatan, Pak, Ya. saya ini nggak ada masalah Bapak. Enjoy aja dah orang, ya. Welcome. Oke lah. Tapi kalau dari imatologi pembinanya berapa orang? Satu kami. Cuma satu ya. Enggak ya. Bukan sendiri. Oh, tunggal. Soalnya kalau di kami sih ada beberapa gitu kan, nggak cuma satu. Jadi Coba 5 kita ya. di sekitar segitulah, sekitar 5 atau 6 Kalau nggak kami salah. dari awal aku masuk kuliah, aku emang satu. Oh, satu ya. Tunggal ya. Jadi ya ada plus minusnya masing-masing lah, ada yang banyak, ada yang sedikit kan gitu. Iya.